Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Uswatun Hasanah dengan NIM 8602174161. Sini saya dari UPBJJ Semarang akan melakukan praktikum IPA dengan percobaan struktur dan fungsi telinga. Di sini alat dan bahannya yaitu ada gambar struktur alat pendengaran manusia. Yang kedua ada lembar pengamatan di sini. Yang ketiga ada alat tulis. Cara kerjanya yaitu perhatikan gambar struktur alat pendengaran pada manusia. Yang pertama yaitu bagian luar. Bagian luar ini ada daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara yang nantinya menuju ke saluran telinga. Selanjutnya yang kedua yaitu saluran telinga. Saluran telinga ini berfungsi untuk menangkap dan mencegah debu maupun hewan berukuran kecil yang masuk ke telinga. Selanjutnya telinga bagian tengah. Bagian tengah ini ada gendang telinga, ada tulang telinga, landasan ini. Terus fungsinya, gendang telinga ini atau ya disebut membran timpani. Fungsinya untuk menangkap gelombang suara, lalu mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Selanjutnya, tulang telinga ini ya, ini berfungsi untuk meneruskan getaran yang masuk dari gendang telinga ke rumah siput. Tulang telinga terdiri dari maleus, martil, inkus, landasan, ada stapes, dan sanggurdi. Ya, ini ada tulang landasan, ada martil, tulang sanggurdi, tulang estasius. Nah, itu. Selanjutnya, bagian dalam ini saluran eustasius ini masuk ke tulang dalam. Terus ada rumah siput ini masuk ke tulang dalam dan saluran gelang. Saluran eustasius ini berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring dengan menjaga tekanan udara telinga tengah dan saluran di telinga luar agar seimbang. Tekanan udara yang terlalu tinggi maupun rendah ini disalurkan ke telinga luar, dapat mengakibatkan gendang telinga tertekan sehingga bisa sobek. Selanjutnya ada rumah siput atau koklea. Ini saluran spiral yang bentuknya menyerupai rumah siput. Di dalam rumah siput ini terdapat organ kortil yang berisi ribuan sel rambut, sehingga organ kortil mampu peka terhadap tekanan getaran. Fungsi getaran yang ada nantinya akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut untuk diteruskan oleh saraf ke otak. Selanjutnya ada saluran gelang. Saluran gelang atau labirin ini terdiri dari saluran setengah lingkaran ya, berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Itu struktur alat pendengaran pada manusia beserta fungsinya. Bagian luar ada daun telinga dan saluran telinga. Bagian tengah ada gendang telinga, ada tulang telinga yang terdiri dari tulang sanggurdi dan tulang martil. Itu ya. Ada tulang landasan juga. Bagian telinga luar ada saluran eustasius, ada koklea atau rumah siput, dan juga saluran setengah lingkaran dan saraf pendengaran ini.
Tuh. Selanjutnya yaitu percobaan mekanisme transmisi pendengaran. Alat dan bahannya, gambar transmisi pendengaran, ini ada gambarnya. Yang kedua ada lembar pengamatannya. Yang ketiga ada alat tulis, ya. Tujuannya untuk apa? Menjelaskan peristiwa yang terjadi pada bagian-bagian telinga yang dilalui getaran suara dari suatu sumber bunyi. Langkahnya, pelajari gambar transmisi pendengaran berikut. Ini ada gambarnya. Setelah itu ada lembar pengamatannya, yaitu ada gendang pendengaran, tulang-tulang pendengaran. Ya, disuruh menjelaskan. Yang pertama, bagian-bagian secara berurutan. Pada transmisi pendengaran, yang pertama yaitu ada gendang pendengaran. Pertama, gendang pendengaran. Gendang pendengaran atau membran timpani adalah lapisan tipis dibatasi antara telinga luar dan telinga tengah yang bergetar saat terkena gelombang suara. Fungsinya untuk apa? Menerima dan meneruskan suara. Juga melindungi telinga tengah apabila ada debu-debu yang masuk. Yang kedua, yaitu ada tulang-tulang pendengaran. Ini tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini adalah 3 tulang yang terkecil dalam tubuh manusia dan terletak di telinga tengah. Ini di tengah. Fungsinya untuk memperkuat dan mentransmisikan getaran suara dari gendang telinga atau membran timpani ke telinga bagian dalam atau koklea. Selanjutnya yang ketiga, ada tingkap oval, jendela oval ini di sini. Ini untuk apa? Membran kecil berbentuk oval yang menjadi batas antara telinga tengah dan telinga dalam atau koklea. Selanjutnya yang keempat ini ada koklea atau rumah siput. Rumah siput ini masih ada di tengah, belum yang keempat, koklea ini ya. Koklea ini adalah organ pendengaran utama yang terletak di telinga dalam. Fungsinya untuk apa? Mengubah energi mekanik dari getaran suara menjadi sinyal listrik yang dapat diinterpretasikan oleh otak. Selanjutnya yang keempat, yang kelima, ya. Yang kelima ini ada cairan limfa atau ujung saraf sensoris. Ini cairan bening kekuningan transparan yang beredar di seluruh sistem limfatik. Fungsinya untuk mengumpulkan kelebihan cairan interstisial dari ruang jaringan dan mengembalikannya ke dalam sirkulasi darah. Proses ini sangat penting untuk mencegah pembekakan. Itu proses mekanisme transmisi pendengaran. Singkatnya, transmisi pendengaran ini dari gelombang suara menuju ke getaran gendang telinga, dilanjutkan ke osilasi tulang pendengaran, tadi tulang-tulang pendengaran, dilanjutkan ke pergerakan cairan koklea, telinga dalam, masuk lagi ke gerakan sel rambut, terus masuk lagi ke impuls saraf, menuju ke interpretasi otak. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.